Hi Wimits, welcome back to my online course bersama saya Lutfi Arya pada mata kuliah Psikologi Eksperimen. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang variabel dan definisi operasional. Variabel. Setiap kegiatan penelitian tentu memusatkan perhatiannya pada beberapa fenomena atau gejala utama dan pada beberapa fenomena lain yang relevan dan berkaitan. Pada umumnya, dalam penelitian psikologi, hampir semua fenomena termaksud adalah variabel psikologis yang merupakan konstruk mengenai atribut atau sifat yang secara teoritik terdapat pada subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Konstruk teoritik inilah yang kemudian manifestasinya dalam bentuk indikator keperilakuan kuantitatif dijadikan sebagai variabel penelitian psikologi. Setiap entitas disebut sebagai variabel apabila ia dapat bervariasi secara kuantitatif atau secara kualitatif. Apabila sesuatu tidak dapat bervariasi, maka ia bukan variabel dan disebut sebagai konstanta. Jadi, konstanta ini merupakan kebalikan dari variabel. Jenis kelamin, usia, kecepatan lari atlet, status sosial ekonomi adalah beberapa contoh variabel di mana kesemuanya itu memiliki variasi. Sedangkan lingkar keliling bumi yang diukur pada garis khatulistiwa tidak dapat disebut sebagai variabel karena hanya ada satu saja. Banyaknya hari dalam satu minggu itu juga tidak bisa disebut sebagai variabel karena seminggu memiliki ketetapan 7 hari. Begitu juga dengan jumlah orang tua kandung. Ini juga memiliki ketetapan yang sama. Penelitian psikologi tidak menaruh fokus perhatian pada konstanta atau fenomena yang tidak berubah, dikarenakan penelitian psikologi pada dasarnya merupakan usaha untuk menemukan dan menjelaskan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Jadi, variabel di sini kata kuncinya adalah memiliki variasi karakteristik yang berbeda-beda nilainya. Nilainya ini atau value-nya ini bisa diartikan hasil atau skor dari individual itu sendiri atau skor dari karakteristik individual itu sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya usia, ada usia 12, 15, itu juga bisa dibilang sebagai suatu skor. Kecepatan lari atlet juga sama, ada yang 15 km per jam, mungkin ada yang 5 km per jam, dan seterusnya. Jenis-jenis variabel. Seperti yang sudah diketahui bahwa jenis variabel ada independent variabel. Independent variabel ini merupakan variabel treatment dalam penelitian eksperimen dan bisa dimanipulasi oleh eksperimenter untuk mengukur efek dari perilaku. Sedangkan variabel yang lain adalah variabel dependent atau variabel tergantung, yaitu respon dari organisme, variabel yang mengukur pengaruh dari variabel independen. Jadi, ini merupakan variabel yang dikenai treatment. Dan satu lagi, ada extraneous variable. Extraneous variable ini merupakan variabel asing yang bisa jadi mempengaruhi variabel dependent. Maka dari itu harus dikontrol. Extraneous variable ini merupakan variabel tambahan yang terkadang perlu untuk ditinjau ulang untuk memahami dan menjelaskan suatu hubungan antara variabel yang sudah ada. Terkadang juga variabel extraneous ditambahkan oleh peneliti sebagai teks faktor yang berfungsi untuk membantu sebuah analisis antara dua faktor lain. Misalnya, penambahan bumbu X mempengaruhi kelezatan suatu masakan berkuah. Nah, bisa diketahui di sini variabel extraneous itu bisa berupa besaran api yang digunakan, air yang digunakan, skill koki, dan sebagainya. Nah, ini harus bisa dikontrol agar
peneliti bisa mengetahui apakah memang bumbu X ini tadi benar-benar memiliki pengaruh terhadap kelezatan suatu masakan yang berkuah. Untuk memenuhi syarat sebagai variabel independen, kita kembali lagi ke variabel independen yang di atas tadi, variabel haruslah dapat dimanipulasi. Jadi terdapat dua persyaratan, gitu kan ya, yang diminta untuk variabel independen atau bisa dikatakan sebagai variabel independen. Yang pertama adalah adanya variasi dan adanya kontrol dari variasi itu sendiri. Nah, sedangkan variasi ini untuk memenuhi syarat sebagai variabel independen dan harus dapat dimanipulasi, yang pertama adalah ada dan tidak ada, gitu kan ya, presence dan absence. Jadi bisa dicontohkan di sini adalah satu kelompok subjek menerima kondisi perlakuan, misalnya ini adalah kelompok eksperimen, dan kelompok lainnya tidak mendapatkan perlakuan, yaitu kelompok kontrol. Nah, jadi ada manipulasi di sini. Kemudian manipulasi yang lain pada variabel independen itu adalah kuantitas variabel. Peneliti bisa mengatur jumlah variabel yang berbeda untuk masing-masing beberapa kelompok. Misalnya, apakah durasi bermain game online mempengaruhi agresi verbal? Di sini kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan. Kemudian kelompok eksperimen 1 mendapatkan perlakuan 1. Kemudian kelompok eksperimen 2 mendapatkan perlakuan 2. Nah, perlakuan 1 dan perlakuan 2 ini berbeda kuantitasnya. Jadi misalnya kelompok 1 perlakuannya mau bermain game selama 5 jam. Kemudian kelompok 2 diberikan perlakuan bermain game selama 10 jam. Kemudian dilihat apakah memang ada pengaruhnya terhadap agresi verbal. Dan yang ketiga adalah jenis variabel, type of variable. Di sini variasikan jenis variabel yang diteliti. Misalnya, penelitian tentang metode belajar X apakah mempengaruhi prestasi belajar. Nah, di sini bisa diilustrasikan kelompok kontrol ini tentu tidak mendapatkan perlakuan, kemudian kelompok eksperimen 1 perlakuan 1 misalnya diberikan soal-soal untuk kemampuan mengingat, kemudian bukan soal-soal, tapi lebih pada metode belajar kemampuan mengingat misalnya gitu. Kemudian kelompok eksperimen 2 misalnya diberikan perlakuan metode belajar tentang kemampuan membaca misalnya. Kemudian dibedakan variasinya, yaitu perilaku 1 dan perilaku 2 itu berbeda tipe dan jenisnya. Seperti yang saya contohkan tadi, diberikan perlakuan tips belajar mengingat dan tips belajar membaca. Nah, apakah dengan kedua tips ini bisa mempengaruhi prestasi belajar? Kemudian, adapun cara-cara untuk memanipulasi variabel independen. Yang pertama adalah experimental manipulation, yaitu penyesuaian terkontrol dari variabel independen. Kemudian dibagi menjadi instructional manipulation dan event manipulation. Manipulasi instruksi ini bisa didefinisikan sebagai variasi variabel bebas diciptakan dengan memberikan suatu instruksi tertentu pada satu kelompok dan memberikan instruksi yang berbeda pada kelompok yang lain. Kemudian, kalau event manipulation ini atau manipulasi kondisi, variasi variabel bebas diciptakan dengan membuat kondisi yang berbeda pada setiap kelompok penelitian. Jadi, ada beberapa manipulasi-manipulasi yang bisa dilakukan oleh eksperimenter tadi. Kemudian yang kedua maksud saya adalah measured manipulation atau manipulasi yang terukur, di mana di sini memvariasikan variabel independen dengan memilih subjek yang berbeda dalam jumlah atau jenis keadaan internal yang diukur. Ya, jadi ada variasi dalam jumlah dan jenis keadaan yang akan diukur oleh eksperimenter itu tadi. Dan sekarang kita masuk ke definisi operasional.
ada beberapa definisi tentang uh, operational definition gitu kan ya. Yang pertama dari Sheridan, kemudian dari Solso, kemudian dari Robson, kemudian dari Furlong. Jika Anda amati beberapa definisi ini, ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Misalnya dari Sheridan, di situ kata kuncinya adalah suatu definisi yang dapat diukur, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau Solso merupakan pernyataan operasional yang konkret yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengukur suatu konsep. Jadi ada suatu konsep yang bisa diukur. Kemudian menurut Robson, kata kuncinya adalah ada langkah-langkah kemudian dilakukan untuk mengamati, gitu kan ya, atau mengukur apa yang sudah didefinisikan sebelumnya. Sedangkan untuk Furlong, kata kuncinya adalah merupakan deskripsi yang tepat dari suatu prosedur dan ini digunakan untuk mengukur perilaku. Nah, dari beberapa definisi ini gitu kan ya, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya definisi operasional ini adalah definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan ciri atau karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Ya. Jadi kata kuncinya adalah definisinya, kemudian itu digambarkan dalam bentuk karakteristik dan ciri-ciri di mana karakteristik dan ciri-ciri itu bisa diukur dan diamati, observable dan measurable. Nah, itu kata kuncinya. Sebenarnya goalnya untuk apa ya? Goalnya sendiri itu adalah untuk menentukan definisi operasional dengan presisi. Ya. Jadi ada ketepatan dalam penentuan definisi operasional tadi yang memadai sehingga orang lain yang terlatih, misalnya praktisi atau peneliti lain, itu dapat memahami dan menggunakan dalam penelitian mereka sendiri. Ya. Jadi bisa dikatakan ini semacam suatu kesepakatan gitu kan ya, yang dibuat untuk bisa secara bersama-sama, secara pemahaman yang bisa dipahami bersama untuk mengukur suatu variabel di mana variabel itu dicirikan dengan karakteristik dan ciri-ciri tadi. Oke. Nah, untuk tugas, carilah judul penelitian eksperimen, misalnya uji beda atau uji korelasional. Kemudian analisislah definisi operasionalnya, variabel masing-masing jenis penelitian tersebut. Kemudian buatlah satu judul penelitian eksperimen beserta teorinya, kemudian definisi operasionalnya dan hipotesisnya. Ya, jadi Anda diskusikan. Ini adalah tugas kelompok. Anda diskusikan dengan kelompok Anda judul penelitiannya seperti apa, kemudian teorinya apa yang digunakan, kemudian definisi operasionalnya seperti apa, dan hipotesisnya seperti apa. Nah, ini tolong didiskusikan. Nanti akan saya buka untuk assignment-nya di Bella. Ini adalah contoh dari hipotesis penelitian ya. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan mengenai dugaan hubungan antara dua atau lebih variabel. Ini menurut Kerlinger dan Lee. Dan ini dapat diperoleh melalui teori, ya, hasil penelitian sebelumnya atau juga hasil penalaran dari observasi. Jadi memang hipotesis itu tidak bisa didapatkan dari berbagai macam cara. Yang pertama dari teori, kemudian dari penelitian sebelumnya atau dari hasil pengamatan yang kita lakukan di lapangan. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa hipotesis ini menyatakan hubungan kausalitas. Karena dalam psikologi eksperimen ini ditekankan adanya hubungan kausalitas. Adanya pengaruh ya, bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependent. Seperti itu.
Kemudian bisa juga uji perbedaan. Apa bedanya misalnya bullying dari jenis kelamin misalnya, atau uji beda metode pembelajaran X pada anak SD dan anak SMP dan anak SMA. Nah, ini juga bisa menggunakan metode eksperimen. Ya. Jadi hipotesisnya kira-kira seperti itu. Secara garis besar, tahapan penelitian eksperimen ada 7. Yang pertama adalah memilih topik penelitian. Topik penelitian apa yang Anda ingin teliti, gitu ya, yang memberikan rasa atau yang penelitian yang mengusik rasa ingin tahu Anda, gitu ya, untuk dicari jawabannya. Banyak sebenarnya fenomena yang bisa Anda amati belakangan ini. Kemudian merumuskan masalah dan hipotesis. Nah, merumuskan permasalahan ini juga kaitannya dengan menentukan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, tujuan ini kemudian diperjelas lagi dalam hipotesis. Kemudian baru menentukan variabel dan definisi operasionalnya seperti apa. Kemudian baru menentukan tipe dan desain. Setelah kita mengetahui tujuan, baru kita cari-cari kira-kira desainnya seperti apa yang cocok ya. Nah, nanti kita akan belajar desain di pertemuan berikutnya. Kemudian baru kita melaksanakan penelitian, artinya mengambil data, memberikan treatment. Kemudian yang keenam, hasil dari pengambilan data dan treatment tadi diolah datanya dan dianalisa datanya sehingga hasil dari data itu bisa disimpulkan dalam hasil penelitian. Baik, itu saja untuk pertemuan ketiga penjelasannya. Kemudian jangan lupa absen dan cek di Bella untuk assignment-nya seperti apa. Terima kasih, selamat berdiskusi dengan kelompok Anda.